Jadi MBG ini adalah cita-cita Presiden Prabowo sejak lama. Jadi Presiden Prabowo ini pernah beberapa kali menceritakan pengalaman emosional beliau yang menginspirasi beliau mencetuskan program MBG ini. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Beliau juga pernah menceritakan bahwa Nasi goreng itu nasi kemarin yang digoreng di pagi. Telurnya satu telur dimakan 6 orang. tentu itu adalah landasan etik yang cukup bisa kita apresiasi ya. Tetapi di balik semua itu, MBG ini memiliki beberapa polemik di masyarakat. Satu, terkait masalah gizi dan higienisitas. Banyak yang menyatakan di media sosial tentang menu, dan juga yang lagi marak adalah mengenai berita-berita keracunan massal itu. Itu satu. Terus kemudian kedua adalah proporsi anggaran yang begitu besar. Itu hampir mencapai 350 triliun dalam tahun ini saja. Sehingga publik sering menganalogikan jika dana sebesar itu dipakai untuk ini, untuk itu, maka kemanfaatannya itu dibanding-bandingkan dengan kemanfaatan MBG ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa MBG ini dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yang berada di dalam lingkaran yang bisa mengakses pengelolaan MBG ini. Keempat, bahwa UMKM di sekitar sekolah itu banyak dikabarkan mati atau gulung tikar. Dan kelima adalah bahwa guru-guru juga menjadi direpotkan dengan tambahan tugas, seolah-olah MBG ini menjadi bagian dari kewajiban harian daripada guru. Itu premis pertama MBG. Premis kedua adalah KDMP. KDMP ini adalah program untuk memberdayakan potensi ekonomi desa berbasis koperasi. Nah, masalahnya yang pernah saya temui adalah bahwa banyak desa-desa itu bingung. Mereka harus melakukan bisnis apa, model bisnis apa yang cocok dan bisa mereka kerjakan. Sementara di sisi lain bahwa mereka juga diberikan kewajiban untuk menyerap anggaran dari kredit di bank-bank himbara. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kedua hal itu bisa mendapatkan sebuah resolusi yang saling menguntungkan dan saling sinergis satu sama lain. Kita mulai. Bayangkan negara mengeluarkan hampir 350 triliun untuk memberi makan rakyatnya. Tujuannya jelas, niatnya mulia. Namun di saat yang sama, desa-desa bingung mau menjual apa, koperasi desa bingung mau berbisnis apa, investor dapur MBG menanggung resiko yang cukup besar, dan negara bingung kenapa program ini memicu perdebatan di publik. Disinilah ironinya muncul. Kita punya program gizi raksasa, kita punya koperasi desa di seluruh Indonesia, kita punya petani, peternak, nelayan, dan produsen pangan, kita punya investor-investor yang sudah membangun sekian ribu dapur, tapi semuanya berjalan di jalurnya masing-masing. Seolah saling menunggu, tapi nggak pernah dipertemukan. Jadi mungkin masalahnya bukan pada niatnya, mungkin masalahnya pada desainnya. MBG dijual sebagai bantuan gizi, dan itu benar. Tapi kalau kita telisik lebih dalam dan lebih jujur lagi, memberi makan jutaan rakyat setiap hari itu bukan sekedar bantuan, itu logistik, pengadaan, dapur, kontrak, pembayaran, dan itu adalah rantai pasok nasional. Atau singkatnya itu adalah aktivitas ekonomi berskala raksasa. Dengan anggaran ratusan triliun, MBG secara faktual menyerupai industri pangan nasional berbasis negara. Tapi masalahnya bukan hanya di skala, tapi juga di sudut pandang kita ya. Karena program sebesar ini kok rasanya kayak masih diperlakukan seperti proyek birokrasi yang biasa. Dan disitulah masalahnya dimulai. Lalu muncul tudingan, MBG ini bisnis. MBG ini menguntungkan pihak tertentu, vendor tertentu, kelompok tertentu. Padahal pertanyaan jujur yang lebih mendasar itu harusnya adalah, apakah benar ada aktivitas bisnis di dalamnya? Dan jawabannya jelas ada. Kalau mau bertanya lebih dalam lagi, pertanyaannya harusnya adalah, kenapa aktivitas ekonomi sebesar ini tidak diakui sebagai sistem bisnis publik milik negara? Karena ketika aktivitas ekonomi berskala raksasa tidak diakui sebagai sistem ekonomi publik, wajar jika ia mudah dicurigai, dipolitisasi, dan disalahpahami. Ya menurut saya sebenarnya nggak ada masalah kalau ada bisnis di dalamnya.
Cuma masalahnya bisnis ini tidak jujur mengakui dirinya sebagai sistem ekonomi negara. Nah, sekarang kita alihkan pandangan kita ke desa-desa ya. Negara kan lagi gencar mendorong koperasi desa di semua desa di seluruh Indonesia. Ayo mandiri, ayo bisnis. Tapi pertanyaan yang sering menggantung di tingkat birokrasi desa adalah, bisnis apa? Realitanya sederhana. Koperasi ada, pasar tidak ada. Kredit ada, pembeli tidak ada. Resiko ada, kepastian tidak ada. Jadi kayak semacam desa itu disuruh berenang, tapi kolamnya nggak pernah diisi sama air. Jadi menurut saya bukan semata-mata karena desanya itu nggak mampu ya, tapi karena desanya itu nggak dikasih ekosistem pasar. Situasi itu menurut saya justru bisa ditarik benang merahnya. Pertama nih ya, MBG itu butuh pangan setiap hari dengan jumlah besar dan captive market. Di sisi lain, desa dan KDMP membutuhkan pasar yang pasti dan berkelanjutan. Satu punya uang, satu punya pangan. Dua-duanya bermasalah karena tidak pernah dipertemukan dalam sebuah desain yang sistemik. Ada aktor lain yang penting juga untuk kita hitung, yaitu investor dapur. Banyak dapur MBG dibangun oleh investor swasta, yayasan, kelompok usaha, perorangan bermodal besar, di mana mereka menanggung satu, capital expenditure dari dapur, termasuk juga OPEX-nya, operational expenditure, peralatan, kendaraan, resiko operasional dan resiko pembayaran. Jadi dalam situasi itu mereka bukan hanya sekedar vendor loh, mereka juga sebenarnya adalah early risk taker. Nah jadi kalau negara mendesain ulang MBG ini tanpa melibatkan mereka, maka kepercayaan investor dalam sektor apapun itu bisa runtuh. Karena dalam hal ini kebijakan publik yang sehat adalah satu, tidak merugikan investor secara sepihak. Kemudian kedua adalah tidak menetapkan monopoli secara permanen. Jadi dilindungi itu harus, tapi di monopoli itu nggak boleh. Nah sekarang bagaimana sih kalau negara ini jujur saja mengatakan bahwa MBG itu bukan sekedar bantuan dan dia adalah permintaan pangan nasional. Karena kalau dengan begitu, logis kalau operasionalnya dikelola seperti sistem bisnis publik. Misalnya bisa aja melalui BUMN. Jadi BGN itu bisa aja bertransformasi menjadi BUMN, entah apalah namanya begitu. Tapi fungsi-fungsi itu bisa jalan melalui penugasan dan tata kelola korporasi, audit dan disiplin operasional. Apakah boleh seperti itu? Boleh, karena banyak juga BUMN yang sampai saat ini masih mendapatkan PSO. PSO itu adalah Public Service Obligation. Public Service Obligation ini didapatkan oleh BUMN atas penugasan negara dalam konsekuensi layanan publik yang diberikan negara kepada rakyatnya. Jadi posisinya kira-kira begini, negara menjadi off-taker, desa menjadi pemasok di hulu, investor menjadi operator dapur yang profesional. Jadi resiko besarnya itu ditarik ke pusat, desa itu melalui koperasi-koperasi tadi itu fokus kepada produksi, investor fokus kepada operasional, dan negara fokus pada tata kelola dan pengawasan. Fair ya? Apa resiko masing-masing? Pertama, negara dia menanggung resiko sistemiknya. Desa dia menanggung resiko kerja produktifnya. Investor dia menanggung resiko bisnis. Tapi harusnya kecil sih karena dia punya kepastian usaha kan. Dengan pola semacam itu, MBG bisa berubah dari sekedar belanja negara menjadi penggerak ekonomi desa. Nah terus pertanyaan yang muncul kan pasti begini, kalau BGN itu berubah menjadi BUMN dan kemudian dananya dari APBN, apakah dia hanya akan sekedar menjadi penyalur dana saja? Ya bisa iya kalau desainnya salah. Tapi kalau desainnya benar, BUMN MBG ini bisa menjadi satu, operator rantai pasok pangan nasional. Dua, agregator demand pangan terbesar di Indonesia. Tiga, stabilisator harga pangan. Dan keempat adalah penggerak ekonomi desa. Jadi fungsi bisnisnya tetap ada meskipun dananya dibiayai melalui PSO, katakanlah PSO atau apalah, hibah atau apa gitu ya. Pokoknya bersumber dari APBN lah. Dan ini bukan hal aneh karena seperti saya katakan tadi, banyak BUMN yang melakukan kerja-kerja berdasarkan penugasan negara semacam ini. Dan tujuannya jelas, bukan laba yang maksimal, tapi layanan publik yang maksimal. Kalau itu BUMN, apakah ada celah profit? Ya harusnya ada, tapi sifatnya komplementer ya. Dari mana itu? Satu, efisiensi supply chain. Konsolidasi logistik dan digital procurement, itu bisa hemat 5 mungkin atau 10% maybe. Tapi yang pasti itu adalah surplus operasional yang sah. Dua, infrastruktur pangan. Bisa dari cold storage, bisa dari cold chain, gudang, dan dapur-dapur standar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai program. Ketiga,
platform data pangan. Jadi kita secara nggak langsung itu bisa punya database demand dan supply pangan nasional untuk menjadi proyeksi bagi program-program pembangunan selanjutnya. Keempat adalah ekspor modal. Jadi kalau ingin matang ini bisa menjadi referensi atau model bagi negara-negara di dunia internasional lainnya. Tapi yang pasti perlu ditekankan bahwa MBG itu bukan fast moving customer goods ya. Dan dia tidak boleh juga profit maximizing. Tidak boleh menekan petani dan tidak boleh berorientasi pada dividen. Kecuali kalau program food estate itu diintegrasikan ke BGN, nah itu lain cerita lagi. Jadi kira-kira model ideal bagi BGN ini adalah yang cirinya itu antara lain satu, marginnya kecil. Kedua, menjaga stabilisasi pangan. Ketiga, menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi desa. Dan tentunya sebagaimana layanan publik lainnya, dia harus memberikan layanan publik yang berkualitas. Jadi MBG itu bukan masalah di niat. Dan masalah di desa itu bukan masalah kemampuan mereka. Dan investor itu bukan musuh negara dan juga musuh masyarakat lainnya lah. Karena dianggap investor itu yang paling diuntungkan dari program MBG ini. Dia juga punya risiko kok. Masalahnya cuma satu, yaitu pada desain yang belum terintegrasi. Kalau negara berani jujur dan desain ulang, bantuan sosial bisa berubah menjadi mesin pemerataan ekonomi. Bukan makan gratis yang jadi soal, tapi siapa yang kita biarkan hidup dari dapurnya. Dan satu kalimat penutup, reformasi bukanlah mengganti pemain, tetapi reformasi adalah memperbaiki aturan main.